Nah, jadi suka katanya. Uh, Ruben Cika gitu kan. Belum, Dokcin belum berhubungan. Masih bujangan, Dokcin. Maksudnya nggak jomblo, maksudnya pacaran, tapi belum nikah. Nanti masih nyari-nyari dulu di dating app. Free kontrak setiap berapa tahun sekali ganti gitu kan, coy, amit-amit. Yes, Ervi, Rucika, cie. Kemana atuh Rucik? Katanya. Di Rucika Bebek, katanya. RO banyak yang dukung karena reputasi dia bagus selama jadi artis. Iyalah, siapa yang nggak ngebela? Coba. Sampai artis-artis senior Iis Dahlia aja sampai ngomong ya. Percaya dengan namanya pinjol. Ruben kena pinjol. Enggak, saya nggak percaya seorang Ruben kena pinjol. Kalau ada apa-apa, saya juga bisa ngasih, dia bilang gitu. Ada nggak di infotainment yang diwawancara artis aja? Ngomongin tentang pendapatnya tentang SW, ada yang mau jawab nggak? Kagak ada. Dia mah terkenalnya cuma di sosial media aja karena Ruben gitu kan perkaranya. Tapi kan yang disorotnya Ruben. Si SW apa yang mau disorotnya? Giliran diwawancara sama wartawan aja kabur. Belum juga ngomong. Padahal itu di pengadilan. Ya kan? Iya, lagi live tadi pagi aku juga nonton itu si Koko RO lagi sarapan. Rucika, 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 Rucika. RO lagi aktif. Lagi ini ya, lagi di apa? Villa ya. Lagi ngapain sih di sana? Jika kalau ada gunung di depannya juga didorong, ya Allah. Ya kan? Saya sebagai siabang aktif banget. Saya sebagai netizen juga pilih-pilih kalau mau bela artis kok bukan asal. Dokcin waktu pertama, Dokcin ini jarang banget loh sebenarnya ngomongin masalah artis. Ini baru pertama kali sebenarnya. Tapi gini, aku tuh melihat Koko RO sama kayak citranya itu almarhum Vidi Aldiano. Ya, Vidi Aldiano yang benar-benar dihormatin gitu di dunia entertain seniorit, nyaris tanpa gunjang ganjing di dunia online, di dunia gosip gitu loh. Dan memang kita nggak bisa pungkiri ya, setelah kayak mulai ada percikan-percikan dari pihak sana, ada preskon tentang masalah nafkah ya kan, nafkah, masalah segala macam, tiba-tiba preskon apa kan, sebenarnya kita mah nggak pernah tahu. Tiba-tiba aja muncul nggak ada angin nggak ada hujan kan, kebrok marah ini kan kayaknya tuh langsung keruh dari pihak kuasa hukum sono, ya kan? Terus tiba-tiba Cangcong itu aku nggak tahu tiba-tiba langsung naik pitam aja, kok gini ya kata gue. Masalahnya yang dikenain itu adalah orang yang dihormati di dunia entertain gitu loh. Ada apa ini gitu? Indoktin pelajari, wah kurang ajar banget nih kata gue. Jadi present ke masyarakat untuk masalahnya ini tuh secara kasar banget. Secara kasar dan di-admitted lagi. Bener-bener diakui gitu. Bener-bener diakui dan bener-bener kurang ajar menurut gue. Terus ada juga pelibatan anak-anak, adanya juga gitu kan. Kata gue ini apa sih kata gue. Kacau banget di awalnya munculnya. Kacau itu bener-bener kacau banget, bener-bener huru hara tau gak. Kata gue, kok ngehina orang begini banget ya. Malu-maluin banget. Gitu kata gue. Partnya aja nggak rapi si SW ini sama tim-tim anggota-anggotanya yang apa berada di sekeliling RO ya kan. Terus mereka kayak watados lagi. Pada kayak watados semua gitu. Si ikan pesut penguin tralatrili muncul di live kayak maju tanpa dosa gitu kan. Manda juga dengan teriak-teriaknya muncul ke layar tanpa dosa. Kata gue ini bener-bener udah dajal semuanya. Kacau menurut gue emang. Mungkin ini ujian untuk RO, yang penting RO saat
sabar dalam menjalani ujiannya, iya. Dokcin mah udah apapun hasilnya, finger cross kalau minggu depan itu udah ketok palu, karena kalau menurut prosedural harusnya gitu ya. Dokcin menghargai dan salut sama perjuangan Koko RO sampai berada di titik sekarang memperjuangkan apa yang setidaknya menjadi jalan terakhir dia. Gitu loh. Aku nggak tahu kalau memang Koko RO masih punya kekuatan untuk buka berkas perkara ya. Karena kalau memang Koko RO masih mau memperjuangkan setidaknya untuk nama baik, ya kan? Dan masih mau memperjuangkan sejauh mana sih gue bisa. Kalau memang belum bisa untuk dikasih kerenggangan dengan memberikan waktu ekstra gitu kan, dan buka perkara aja udah tanggung, mungkin Kokoero masih akan mencoba gitu. Apapun hasilnya yang penting udahlah. Yang penting habis dari situ masing-masing udah ya. SW dengan berondongnya dan rumah gue mah sayang banget ya. Dalam kisah akhirnya SW harus berakhir di rumah kontrakan. Kirim yang harta, lu sampai bela-belain tinggalin itu rumah yang lu idam-idamkan di Cilandak, berakhir di rumah mewah yang mahal. Bingung. Ya kan? Berakhir di rumah kontrak sama lu harus ngebiayain segala macem, plus lu harus ngebiayain si bos. Ya akibat ulahnya sendiri. Iya, Dokcin bilang RO ada salahnya. Namanya manusia nggak luput dari salah. SW juga ya, tapi setidaknya lu apa kek gitu loh. Satu tanah sebidang yang di Rempoa paling ya. Tapi di Rempoa kan itu banyak kisah pelik di rumah sana. Ya kan? Mau gonong gini, rumah belum lunas mah nggak kagak bisa digonong giniin. Kecuali satu pihak mau ngeberesin, tapi kan itu kan polemik juga. Di situ kan ada uang bersama. Itu aja kalian harus beresin lagi kan? Baru ada tuh gonong gini bisa bagi-bagi tuh. Walaupun sebenarnya Koko RO mah udah ngasih aja itu rumah mah gak ada gonong gini sebenarnya mah. Dari awal juga kan ini apa namanya rumah Cilandak, pembagian hartanya kan waktu secara kesepakatan bersama waktu tahun kemarin kan gitu. Silahkan Cilandak mah ambil, rumah Rompoa ambil, saya ambil villa sama apartemen kan gitu Koko RO. Ya kan? Negi aja, tapi harus selesaikan secara bersama. RO kan pengennya begitu, masih ada tanggung jawab. Mau selesaikan sepihak, kalau mau dibebanin ke lu nya jahat. Masa nama gue mau dihapus? Malin uangnya, tidak semudah gitu Fulgoso. Seikhlas-ikhlasnya Koko RO, hari begini nggak akan dibuat gampang, dipersulit lo. Ya, kita battle. Gue udah cukup. Ya kan, ngasih toleransi. Gue udah cukup, namanya lu udah jadi mantan istri. Gue royalin ke lu. Gue iyain aja, tapi untuk kali ini gue coba kita buat mana lu bisa. Untuk yang Cilandak nggak dulu, enak aja. Lu mau menghapus jejak, nanti lu membuat karya cerita apapun itu, ya kan, seenak jidat. Emang ada duit ya untuk nyelesain semua utangnya? Orang dia sendiri di podcastnya Densu bilang 11 M aja nggak sanggup. Dan kenyataannya ternyata 14 M malah yang keluar, kata Bapak Minola yang sebenarnya. Angkanya aja lu nggak tahu, 11 M mau tuh lunasin 11 M tuh rumah utang. Bisa. Ya kan? Setelah denger kaget, aduh 11 M ternyata yang harus dilunasin ke bank untuk rumah Cilandak gitu kan. Nggak mati. Daripada lu 11 M bayar rumah itu, mendingan lu beli satu unit rumah. Ya kan? Udah gitu sekarang rumah yang di Pondok Indah ngontrak lagi ya. Udah makanya ini diem, prosedural, jangan banyak tengil ya kan. Ada tahu susu, apalagi yang pergi ke Dukalara itu katanya, yang ke Sukabumi itu, ya kan, belum lagi melepas harta, belum lagi melepas namanya kutukan-kutukan tertentu itu. Serem banget. Thank you, ini siapa sih?
pemujanya bilang lagi beli rumah. Ya, bagus lah beli rumah. Ya, biar tenang hidup karena ini udah mau beres. Ya kan beli rumahnya, masalahnya rumahnya ukurannya segede apa? Junjungannya Acarin SW juga mau bikin catatan iya itu audit ya. Kalau untuk audit sejauh ini belum ada pelaksanaan, ya kan? Jadi sebenarnya masih fokus hak asuh anak dulu sampai ada sebuah putusan. Karena kan kemarin juga baru pengumpulan tugas yang diberikan sama hukum mediator. Nah, jadi kan minggu depan kemungkinan itu hasil. Makanya kan tadi Dokcin bilang, minggu depan itu bisa aja ketok palu untuk hasil akhir atau hasil tentatif. Tergantung mereka mengajukan untuk perpanjangan nggak untuk sidangnya. Kalau mereka memilih untuk tidak memajukan memperpanjang, mengajukan untuk perpanjangan sidang hak asuh anak, ya agenda selanjutnya ya nggak tahu apa. Apakah mereka akan buka berkas perkara, tuntutan dan yang dituntutnya apa aja, kemudian audit itu masuk ntar, gitu. Tapi kalau mereka memilih minggu depan, ini kalau ngomongin prosedural ya, aku nggak tahu kefleksibelan dari sidang ini bisa di extend apa enggak, gue nggak tahu. Apakah memang harus hanya 30 hari, apakah memang harus mereka mengajukan dan persetujuannya mereka kerjasamanya ini nggak sepemikiran atau itu kan segala macam ya. Tapi kalau taruhlah kalau misalnya minggu depan itu udah beres, kalau hasilnya gagal, ya mereka harus kembali lagi ke pakem sana, mereka harus buka agenda baru ke pengadilan untuk masalah harta jadinya ntar. Masalah tentang pengadilan yang tidak hanya masalah hak asuh, tapi gono gini lah ntar. Nanti masalah tentang pembiayaan, nanti masalah tentang ganti rugi satu sama lain, nanti juga itu mah ribet kalau kata gue mah. Ya kan? Tapi kalau misalnya udah ditentuin ketok palu si bapak ibu hakim mediatornya udah, saya telah membuat keputusan dari tugas yang sudah kalian jalani selama beberapa minggu ini. Saya menentukan bahwa yang dapat hak asuh anak siapa dan bagaimananya gitu. Kalau tidak salah dengar, Bapak Minola bilang audit masuk, tapi kan masuk dalam arsip dulu. Sekarang kalau misalnya mau masukin audit, kan mereka masih sidang ini, mediasi. Ya kan masih sidang private, hanya bertiga. Hukum mediator, RO, sama SW. Kan tim kuasa hukum pengacara belum boleh ikut andil. Makanya data semua masih tertahan. Ya mereka mungkin tiap hari mereka tambahin bukti baru, realita baru, ya kan, senjata-senjata baru. Ya Bapak Minola juga sama. Kan pihak pengacara masing-masing nggak tahu agenda yang dibicarakan di dalam itu kan hanya mereka bertiga yang tahu. Bahkan kan setiap di preskon aja mereka nggak bisa jawab karena dimintakan rahasia dan mereka sendiri juga nggak tahu. Jadi sidangnya ini tuh ibaratnya masih season pertama. Season kedua kalau ada extensionnya. Ya nanti yang bakal masuk ada berkas perkara, perdebatan buka-buka aib, bukti. Nanti tidak hanya hak asuh anak aja, nanti akan memperdebatkan dari hartanya, keuangan, kewajiban, tuntutan, ganti rugi. Wah, nanti mah lebih parah lagi. Tapi ya, apakah Koko RO masih ada tenaga ke sana? Dia aja udah nggak mau. Bahkan udah rumor yang dia mau adopsi anak aja udah ada di plan dia. Karena udah tahu kayaknya sama-sama terlalu ngebuka semua gitu. Aku takutnya nanti malah jadi kehilangan hak asuh anak. Itu yang aku takutin. Takutnya karena problematika nih dua-duanya orang tuanya. Akhirnya jadi hak asuh anak dikasihkan ke pihak ketiga, ke keluarga siapa yang capable, yang secara poin memenuhi syarat. Nah, kalau udah kayak begitu kan jadi orang tuanya dua-duanya harus introspeksi diri jadinya kan. Gara-gara kegilaan kedua belah pihak,
Anak jadi bingung sampai nggak punya dikasih hak asuh akhirnya. Gara-gara saling begini, ya kan? Nah, jangan sampai itu terjadi kalau doktrin harapin mah. Buat apa pacar ganteng kalau mau kondo cinta tanpa ada sama cuma buat lucu-lucuan aja. Gua main doktrin mah makanya ngerinya bukan masalah siapa yang bakal menang, ngerinya takutnya hak asuh anak malah nggak jatuh ke mereka berdua. Itu karena ada peraturan dari Mahkamah Agung tuh begitu. Poin-poin dari bapaknya, poin-poin dari ibunya, menurut kacamata hukum mediatornya, apakah ada yang kompeten lebih dibanding yang satu? Kalau nggak ada, mau kemana itu anak? Coba, mana itu anak? Kalau jelas misalnya salah satu orang tuanya nggak punya uang, itu mah kan udah bener-bener jelas ya. Ya berarti harus diurusnya sama yang punya uang, gitu kan? Terus melihat dari kesehatan, kekompetenan dari ibunya, apakah pengurusannya bisa berada di pengawasan, apakah ibunya sering traveling, apa enggak, lingkungannya apakah kondusif, banyak itu, apakah sehat secara mental. Ini kan poin-poin standar ya, yang menurut aku kayaknya kalau dibuka-buka banget, sebenarnya dari SW juga banyak tidak kompeten ya, terlepas dia adalah seorang ibu dan hukum di Mahkamah Agung anak di bawah 15 tahun harus tetap di ibunya. Tapi kalau rusak banget listnya, benar-benar salah gitu ya, tercemar semuanya dari SW, coba bisa nggak dapat sementara dari tim kuasa hukumnya mengedepankan penyakit RO, nanti kalau menurut pandangan dari hukum mediatornya ini juga nggak boleh, mau kemana itu anak? Coba. Iya, tapi kata aku ngapain dibuka di dalam sidang? Itu akan mematikan langkahnya RO sama SW sendiri. Apalagi ketidakkompetenan dari SW sendiri aja listnya kita mah nggak usah di list ya terlalu banyak secara jejak digital, secara bukti-bukti yang lain. Apalagi kalau misalnya udah diserang dari pihak sono. Nah pihak dari sini senjatanya ngambilnya penyakit ibaratnya satu. Jangan egois siapa yang bakal lebih menang, siapa yang bakal dipuji. Ingat ini mah yang penting untuk anak dulu deh. Tutupin yang tidak perlu untuk diangkat. Ya kan? Apalagi kalau misalnya nanti harus terjadi sampai audit coba. Lebih parah lagi ntar ada tuntutan apa melebar nanti ngedatangi CEO lagi. Ini duit ini ngapain ke CEO? Nanti CEO diminta ganti rugi gimana kalau dari audit itu? Kena pasalnya. Mau bayar pakai apa dia? Ya mungkin lah. Kalau ke pihak ketiga, keuangan bisa lebih jelas. Keduanya lebih mudah bertemu anak. Iya. Karena di kasus ini sayangnya CEO itu udah ada catatan keterlibatan. Lu pikir pergi-pergi kemana, makan, dibuat bagus seperti begitu CEO duitnya dari mana? Ya duitnya dari si SW dan SW ini sumber dananya dari mana itu. Makanya sampai segitu takutnya auditnya untuk dibuka karena pasti tahu ini duit kemana nih keluarnya. Bisa-bisa juga kan kita mah nggak tahu di luar sana sih sama CEO, SW main sama siapa nggak tahu, nanti bakal dilihat ini check in di hotel sama siapa, tanggal berapa dan apa ini apa, baju pria, ada ini, waduh, hai, gua mah, ya kan? Kemarin ada keputusan cerai artis, anaknya umur 9 tahun jatuh ke ayahnya, itu bisa ya. Kan kalau ini nih, ya, by simple aja Google. Karena kan melihat kompetensi dari poin-poin apakah layak untuk, karena gini secara standarnya di Mahkamah Agung perceraian bagaimanapun anak akan dikeibukan dulu gitu loh. Standarnya begitu. Tapi nanti kan secara didelik nih, secara perjalanan nanti dilihat gitu. Kalau si bapaknya melihat ada sesuatu yang janggal, mereka boleh menuntut gitu.